Halo teman-teman, selamat datang di Animaji Studio. Kali ini kita akan membahas fenomena gamebot yang sempat populer di kalangan anak-anak 90-an di Indonesia. Pada akhir era 70-an, industri game sedang didominasi oleh mesin-mesin arcade yang besar. Namun, seorang desainer visioner dari Nintendo bernama Gunpei Yokoi melihat peluang di tempat yang tidak terduga. Ia terinspirasi saat melihat seorang pebisnis yang bosan dan terus-menerus menekan tombol pada kalkulator saku di kereta Shinkansen. Dari pengamatan sederhana itu, Yokoi mengembangkan ide untuk membuat sebuah mainan ringkas yang dapat digunakan oleh orang dewasa untuk mengisi waktu luang di perjalanan. Ide ini menghasilkan perangkat elektronik genggam revolusioner yang diberi nama Game & Watch. Game & Watch pertama kali dirilis tahun 1980 dengan game perdana berjudul Ball. Namanya sendiri menggambarkan dua fungsi utama, yaitu bisa dimainkan sebagai game sederhana sekaligus menampilkan jam digital di layar LCD. Benda kecil ini ternyata bukan sekedar mainan. Game & Watch justru jadi penyelamat keuangan Nintendo. Sebelum dirilis, Nintendo punya hutang sekitar 7-8 miliar yen. Tapi berkat kesuksesan Game & Watch yang terjual lebih dari 43 juta unit di seluruh dunia, Nintendo bukan hanya melunasi semua hutangnya, tapi juga berhasil menyimpan sekitar 4 miliar yen di bank pada tahun 1981. Kesuksesan besar ini menjadikan Game & Watch sebagai tonggak awal Nintendo di pasar global. Dari sini, Nintendo mendapatkan posisi sebagai pionir game portable dan punya kekuatan merek yang sangat kuat. Bahkan, di Indonesia, nama gamebot akhirnya dipakai untuk menyebut semua konsol game genggam, meski buatan merek lain. Istilah gamebot yang kita kenal sekarang sebenarnya berasal dari nama asli produk Game & Watch. Di Indonesia, pada era 80-90-an, orang-orang awalnya menyebutnya Game Watch, tapi lama-lama penyebutannya berubah menjadi gamebot. Perubahan ini bukan kebetulan, tapi wajar terjadi karena keterbatasan bahasa dan media waktu itu. Nama Game & Watch lebih sering didengar lewat ucapan, bukan tulisan. Supaya lebih mudah diucapkan, lidah orang Indonesia kemudian menyederhanakan kata game berubah menjadi game, dan sedangkan watch terdengar asing, lalu berubah jadi bot. Akhirnya, sebutan gamebot lebih populer, terutama karena sering dipakai di sekolah, di tongkrongan, atau bahkan oleh pedagang asongan. Lama-kelamaan, istilah ini jadi nama umum untuk semua konsol game genggam, meski bukan buatan Nintendo. Fenomena ini menunjukkan kalau budaya dan cara bicara masyarakat bisa mengubah sebuah nama merek asing jadi istilah baru yang terasa lebih lokal dan dekat di telinga. Meskipun Nintendo adalah pionir dengan Game & Watch, pasar perangkat game genggam di Indonesia pada era 80-an dan 90-an tidak didominasi oleh satu merek saja. Selain Nintendo, pasar diramaikan oleh kompetitor lain yang menawarkan perangkat serupa. Merek-merek seperti Casio, Tronica, Tiger, dan Namco juga turut masuk dan meramaikan persaingan, masing-masing dengan produk dan desainnya yang khas. Kehadiran beragam merek ini justru mempercepat generalisasi istilah gamebot. Anak-anak dan konsumen pada masa itu tidak terlalu peduli dengan nama merek yang tertera pada perangkat. Mereka hanya melihat perangkat tersebut sebagai mainan game portable. Secara umum dan secara alami mengidentifikasinya dengan istilah yang sudah mereka kenal. Beberapa perangkat dari merek kompetitor, terutama Casio, menjadi sangat populer di Indonesia. Kadang, bahkan lebih dikenal daripada Game & Watch itu sendiri. Casio, yang juga merupakan perusahaan elektronik terkemuka, merilis berbagai judul game genggam LCD. Salah satu yang paling favorit adalah Western Bar, yang diluncurkan pada tahun 1984. Game ini menampilkan seorang koboi yang harus menembak botol dan gelas yang dilemparkan di dalam sebuah bar, sambil menghindari bom atau pengunjung. Casio juga dikenal dengan game lain, seperti Submarine Battle dan Heli Battle. Heli Battle yang dirilis pada tahun 1987 menugaskan pemain untuk mengendalikan helikopter tempur dengan 3 misi berbeda. Di sisi lain, merek seperti Tronica juga memiliki desain yang mencolok. Misalnya,
perangkat Tronica Formula One, dikenal dengan sebutan Vader Helmet, karena bentuknya yang unik menyerupai helm Darth Vader. Meskipun produk-produk ini tidak memiliki hubungan teknis atau merek dengan Nintendo, mereka secara luas dan universal disebut sebagai gamebot oleh anak-anak pada masa itu. Fenomena ini menunjukkan generalisasi istilah yang sudah mencapai tingkat di mana nama merek tidak lagi relevan. Gamebot telah menjadi penanda kategori produk. Istilah gamebot di Indonesia ternyata tidak hanya dipakai untuk menyebut game and watch saja. Lama-kelamaan, kata ini dipakai juga buat berbagai mainan genggam lain, meskipun teknologinya berbeda jauh. Contoh paling jelas adalah Brick Game, klon dari game Tetris buatan programmer Rusia Alexei Pajitnov. Di Indonesia, Brick Game jadi super populer karena harganya murah dan mudah ditemukan. Walaupun layarnya beda, orang-orang tetap menyebutnya gamebot. Lucunya, istilah ini berkembang makin luas. Mainan water game alias gamebot air juga ikut disebut gamebot. Padahal mainan ini sama sekali tidak elektronik, hanya air dan cincin kecil yang dimainkan dengan tombol. Bahkan mainan virtual pet seperti Tamagotchi atau Digital Monster juga ikut masuk kategori gamebot di mata masyarakat Indonesia. Akhirnya, istilah gamebot benar-benar lepas dari asal-usulnya sebagai nama game and watch. Buat orang Indonesia, gamebot jadi semacam istilah umum untuk semua mainan genggam jadul. Entah itu elektronik atau bukan, yang identik dengan harga murah, sederhana, dan penuh nostalgia. Salah satu alasan kenapa istilah gamebot begitu melekat di Indonesia adalah karena adanya bisnis sewa gamebot pada era 90-an. Dulu, gamebot dianggap barang mahal, jadi tidak semua anak bisa memilikinya. Dari situlah muncul ide bisnis sederhana. Pedagang asongan atau kaki lima menyewakan gamebot dengan harga murah, sekitar 50-100 rupiah sekali main. Walau cuma bisa bermain beberapa menit, anak-anak tetap senang karena bisa merasakan serunya punya gamebot. Supaya awet dipakai banyak orang, biasanya gamebot itu dipasang tali atau kabel, lalu disambungkan ke aki agar tidak cepat habis baterainya. Model sewa ini membuat gamebot yang awalnya dianggap sebagai barang mewah, berubah menjadi hiburan murah meriah yang bisa diakses semua kalangan. Hasilnya, kata gamebot makin sering terdengar, makin populer, dan akhirnya jadi bagian penting dari kenangan masa kecil generasi 90-an di Indonesia. Meskipun perangkat game genggam telah berkembang jauh, gamebot tetap bertahan sebagai simbol nostalgia yang kuat bagi kaum milenial. Bukti dari ketahanan ini dapat dilihat dari harga perangkat orisinal, terutama dalam kondisi bagus, yang kini bisa mencapai ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah di pasar kolektor. Transisi dari mainan anak-anak yang murah meriah menjadi barang koleksi mahal, menunjukkan fenomena komodifikasi nostalgia. Nilai sebuah gamebot tidak lagi terletak pada fungsi teknologinya, yang sudah usang dibandingkan dengan smartphone saat ini, tetapi pada nilai emosional yang melekat padanya, sebagai simbol masa lalu yang bahagia dan kenangan indah yang terbagi. Keberadaan pasar untuk gamebot jadul yang aktif di platform e-commerce menunjukkan bahwa permintaan terhadap perangkat-perangkat ini tetap tinggi. Minat ini didorong oleh keinginan untuk mengenang masa kecil atau mengoleksi artefak berbudaya yang telah menjadi langka. Pada akhirnya, gamebot bukan cuma nama mainan. Ia adalah cerita tentang bagaimana sebuah produk asing bisa beradaptasi, jadi mudah diakses, dan akhirnya membentuk kenangan bersama bagi banyak orang. Berawal dari perangkat elektronik sederhana yang dulu menyelamatkan Nintendo, gamebot kemudian menjelma menjadi ikon masa kecil di Indonesia, terutama lewat fenomena sewa gamebot, di mana anak-anak dari berbagai kalangan bisa ikut merasakan serunya bermain. Buat generasi 90-an, gamebot bukan sekedar alat hiburan, tapi juga simbol kebersamaan. Dan sekarang, posisinya naik jadi barang kolektor yang penuh nostalgia. Nilainya bukan lagi diukur dari teknologinya, tapi dari kenangan emosional yang melekat kuat di hati para pemainnya.